Udara Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Rindi Kartika Permatasari dari SD Negeri 13 Muaro. Saya, Krista Lestari dari SD Negeri 3 Muaro. Saya, Hilma Siska Devta dari SD Negeri 15 Pematang Panjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devta. Ya, waalaikumsalam Bu Krista. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Krista bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Baik, nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai tahap awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berhubungan dengan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, coach dan coachee saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, dalam rubrik penilaian ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian bagaimana coachee tersebut bisa merespon pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach? Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu Krista, kompetensi yang ingin Devta kembangkan pada kali ini adalah untuk kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang apa yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Iya Bu. Kalau untuk yang spesifik, Devta ingin mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya. dan mendengarkan aktif. Oke. Pertanyaan terakhir ini ya Bu, Iya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini Bu? Untuk indikatornya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari masalahnya. Baik. Demikian ya Bu tahapan pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu dan sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih kembali Bu Ya, Krista. iya. Assalamualaikum Bu Rindi, apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam, baik sekali. Ibu apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Nah, apa Ibu sedang sibuk Bu? Saya boleh minta waktunya hari ini Bu sebentar? Tidak Bu Rindi, ini lagi santai. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, mengenai rencana kita tentang perjusami yang juga jadi rencana sekolah kita ya Bu, kan kita ingin melakukan perjusami. Jadi kita terkendala ini Bu atas izin orang tua. Oh, begitu Bu Rindi. Oh, jadi apa yang jadi masalah Bu Rindi? Ya, jadi berdasarkan cerita dari anak-anak ini Bu, mereka tidak diizinkan oleh orang tua mereka. Iya. Jadi kira-kira bagaimana itu Bu caranya? Saya mungkin sedang mumet ini Bu. Oh, begitu ya Bu Rindi. Jadi ada siswa kita ya yang tidak diizinkan untuk ikut perjusami. Iya, seperti itu Bu. Mereka merasa sedih Bu, padahal mereka sudah antusias sekali ingin ikut perjusami. Gitu kan. Oke. Mm. Ya Bu Rindi, saya paham sekali dengan yang Bu Rindi rasakan. Jadi apa solusi yang akan Bu Rindi lakukan atas masalah ini? Jadi menurut saya Bu, mungkin kita bisa mengundang orang tua untuk melaksanakan Ya. rapat di sekolah. Jadi kita membicarakan tentang kegiatan perjusami ini. Jadi insya Allah solusinya bisa tercarikan dengan musyawarah tadi, dan orang tua pun tidak khawatir lagi untuk mengikutkan anaknya kegiatan perjusami. Selain itu mungkin dengan cara kita bisa juga Bu mengundang orang tua untuk kegiatan perjusami, dan kita mengikut sertakan kegiatan malam harinya pada orang tua kita, pada orang tua siswa ya. Iya, Jadi iya, mereka meminimalisir kekhawatiran tadi Ibu. Wah, bagus sekali rencana Bu Rindi ya. Ya, begitu, Bu, Tapi saya. kalau rencana itu tidak berjalan dengan lancar, apa Ya. solusi lain dari Bu Rindi? Ya, mungkin seandainya itu tidak berjalan lancar, mungkin solusinya bisa kita pindahkan saja Bu. Karena tadi kan rencananya kita mau kemahnya kan di Bumi Perkemahan. Iya. Mungkin bisa kita carikan solusi dengan melaksanakan perkemahan di halaman sekolah saja Bu.
Terus selain itu mungkin bisa yang tadinya perjusami mungkin 3 hari ya Bu ya, acara Iya. kegiatannya mungkin kita jadikan persami saja. Jadi anak-anak cuma tidur di bermalam di perkemahan cuma 1 malam gitu Bu. Iya, bagus sekali rencana Bu Rindi ya. Oh, Iya, berarti siap. kapan Bu Rindi itu akan melaksanakan rencana yang pertama yang mengundang wali murid tadi, musyawarah? Mungkin kita butuh waktu 4 hari kira-kira Bu, karena kita harus membuat undangan dulu dan memperbanyaknya dan memberikannya kepada orang tua murid. Oke, baik. Terus apakah dalam mengundang wali murid Bu Rindi sendiri yang melakukannya? Mungkin saya butuh bantuan operator Bu pertama untuk Iya. membuat undangan, terus menyebarkan undangan mungkin bisa saya butuh bantuan kepada wali kelas teman yang lain. Karena wali kelas nanti juga diikut sertakan di kegiatan rapat ini Bu. Oke, berarti Bu Rindi sudah yakin ya dengan rencana ini dan bisa bertanggung jawab melaksanakan rencana ini dengan baik? Iya, insya Allah saya yakin Bu. Oke, Bu Rindi. Luar biasa Bu Rindi, saya sangat senang sekali dan Ibu juga sangat semangat ya. Semoga acaranya lancar Ibu. Iya Bu, terima Oke, kasih. Terima kasih iya. juga atas waktunya Bu. Saya menjadi senang ini dengan solusi yang kita bicarakan hari ini. Iya, oke. Nah, semoga ini berjalan dengan baik acara kita ya Bu Oke, ya. kita tunggu ya informasi berikutnya dari acara Ibu. Baik, terima kasih Oke, Bu. iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devta. Ya, waalaikumsalam Bu Friska. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya. Iya Bu, tadi sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, Ya. identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Iya. Saya juga sudah menggali coaching untuk menceritakan masalahnya, kemudian mengidentifikasinya berarti ya Bu. Iya. Baik Bu. Saya sebagai observer tadi sudah melihat proses coaching yang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya, iya Bu. Nah, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Oke, kalau saya itu Bu ingin lebih memahami tentang alur Tirta dalam coaching tersebut, Iya. serta saya ingin lebih tahu bagaimana pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Iya, terima Baik. kasih Bu Friska. Sama-sama Bu Devta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rindi. Waalaikumsalam Bu Devta. Oke, bagaimana kabar Bu Rindi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Devta apa kabar? Iya, alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian bagaimana Bu Rindi untuk membuat pertanyaan yang berbobot? Terus bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya? Pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang pertama ingin saya kembangkan itu tentang kehadiran penuh Ibu, Iya. terus mendengar aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Pertanyaan kedua Bu Rindi, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Mungkin kompetensi spesifik yang ingin saya kembang observasi pertama mungkin Iya. tentang mendengarkan secara aktif ini Bu Devta. Yang kedua itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya Ibu. Terus ini pertanyaan terakhir Ibu. Baik. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rindi pada coaching kali ini?
mungkin yang ingin saya harapkan di sini coach saya ini bisa menemukan solusi Bu terhadap permasalahan yang telah dia alami. Ya, demikian ya Bu Rindi, praobservasi kita kali ini. Silakan Bu Rindi melakukan coaching dengan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Rindi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Frista. Waalaikumsalam Bu Rindi. Apa kabar ini Bu Frista? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga alhamdulillah baik. Apa Ibu sibuk? Saya ingin minta waktunya sebentar Bu. Oke, kebetulan saya lagi santai di Bu Frista. Silakan. Begini Bu, saya ingin menayangkan video-video pembelajaran di YouTube kepada anak-anak. Ya. Namun saya tidak punya laptop Bu. Kemudian sekolah kita juga tidak punya jaringan. Jadi saya terkendala akan dua hal itu Bu. Saya berpikir dengan menayangkan video-video pembelajaran membuat anak-anak akan lebih mudah menerima pelajaran yang saya sampaikan. Begitu. Jadi Bu Frista ingin menampilkan video pembelajaran melalui YouTube ya Iya. kepada siswa, namun terkendala jaringan ini Bu Frista Iya. ya, dan tidak punya laptop untuk menampilkan Benar sekali video. Bu. Dengan adanya video-video pembelajaran ini adalah suatu hal yang baru bagi anak-anak. Ya. Kemudian mereka ini jarang menonton video-video pembelajaran di kelas. Jadi saya sharing masalah ini kepada Ibu, mudah-mudahan menemukan solusinya. Ya benar ya Bu, memang itu kendala jaringan itu memang kendala dari sekolah kita. Namun apa yang sudah Ibu lakukan, upaya apa yang sudah Ibu lakukan sehingga bisa menampilkan video tadi untuk anak? Sejauh ini yang sudah saya lakukan Bu, memang saya belum menampilkan video-video pembelajaran, namun saya mengambil gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran di internet, Ya. kemudian saya print dan saya tempel di depan kelas. Oh, bisa juga itu bisa jadi solusi ya Bu ya. Iya. Namun dari upaya yang telah Ibu lakukan tadi, Iya. dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira sudah berada di skala berapa Ibu Frista sekarang? Menurut saya mungkin skalanya sekitar 6 sampai 7 lah Bu. Namun dari upaya yang sudah dilakukan, apakah ada solusi lain ini Bu yang bisa dilakukan kalau jalan tadi tidak bisa? Menurut saya akan tetap menampilkan video pembelajaran tersebut Bu. Ya. Namun solusi lainnya mungkin anak-anak bisa saya bawa ke tempat yang ada jaringan, seperti ke kantor wali nagari atau ke lapangan sepak bola. Dan kebetulan tempat ini tidak jauh dari sekolah kita Bu, sekitar 500 meter jaraknya dari sekolah kita. Kalau begitu Bu, seandainya dibawa ke lapangan atau ke kantor wali tadi ya, itu asik juga sih gitu. Iya. Cuman apakah tidak menimbulkan solusi, menimbulkan masalah nih dari yang lain? Saya kira tidak Bu, selama anak-anak kita awasi dengan baik maka tidak akan ada permasalahan. Karena selain itu dengan anak berjalan ke lapangan atau ke kantor wali nagari, Ya. ini akan sebagai pemanasan bagi anak-anak. Gitu Bu. Iya, seru juga berarti ya Bu Tina ya. Benar, Bu. Jadi seandainya nih solusi yang telah Ibu sampaikan tadi tidak berjalan dengan baik nih, apa opsi lain yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan akan tetap menampilkan video pembelajaran tersebut, namun solusi lainnya saya akan mencoba mendownload video-video tersebut dari HP saya saat saya berada di rumah, Ya. kemudian nanti baru ditayangkan di kelas. Bisa juga berarti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana cara Ibu menampilkan video? Padahal kan Ibu tidak punya laptop tadi ya. Begini Bu, saya memang tidak punya laptop Bu. Namun apakah boleh Chromebook sekolah bisa dipinjamkan Bu untuk tayangan video tersebut? Oh boleh sekali Bu Vita. Kalau memang itu untuk keperluan pembelajaran itu sangat boleh dipakai. Lalu kapan Ibu bisa memulai pembelajaran dengan menampilkan video ini? Kalau tidak ada halangan, mungkin saya bisa mulai minggu depan Bu. Oh, berarti minggu depan Ibu sudah bisa ya melaksanakan pembelajaran dengan menampilkan video pembelajaran. Apakah Ibu bisa sendiri atau butuh bantuan dari orang lain untuk melaksanakan rencana aksi ini? Iya, dalam hal ini saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru lain dalam hal mengawasi anak selama di perjalanan. Oke, berarti Ibu sudah yakin ya, sudah bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan ini dengan Iya, baik. benar sekali Bu. Namun ini tidak terlepas dari dukungan Ibu dan rekan-rekan yang lainnya ini Bu. Oke, saya sangat senang ini dengan semangatnya Bu Tita. Semoga lancar ya Bu Tita. Saya tunggu ini hasil akhirnya gitu gimana. Nah nantinya minggu depan kita sharing lagi ya Bu Tita ya. Baik, terima kasih Bu Rini. Oke, sama-sama Bu Tita. Assalamualaikum Bu Rindi. Waalaikumsalam Bu Deta. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, alhamdulillah sudah Bu.
Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang terkait coaching tadi. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Rindi lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Jadi saya tadi sudah melakukan teknik coaching dengan alur Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu, tadi saya sebagai observer sudah melihat proses coaching yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Serta prosesnya juga sudah sesuai ya Bu dengan alur Tirta. Ya, Bu. Oke, ini Bu Rindi, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa yang Ibu Rindi kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bu Rindi lakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya lebih ingin memahami lagi Bu tentang alur Tirta ya. Jadi sehingga saya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi Bu. Oke, baik Bu Rindi, semoga kedepannya bisa lebih baik, lebih lancar lagi coachingnya. Semoga makin sukses. Oke, terima kasih Bu Tirta. Ya, sama-sama. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep in. Assalamualaikum Bu Vista. Waalaikumsalam Bu Rindi. Nah, gimana kabarnya Ibu Vista? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Jadi karena kita akan melaksanakan coaching ini Bu Vista, yang pertama kita lakukan ini sebagai tahap awal, saya akan mengajukan kepada beberapa pertanyaan kepada Ibu Vista selaku coach. Jadi yang pertama itu berkaitan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Yang kedua, bagaimana Ibu Vista selaku coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya? Dan yang ketiga itu bagaimana coach bisa merespon pertanyaan dari coach. Dan untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan untuk kepada Ibu Vista, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Vista kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Gitu berarti. Untuk pertanyaan kedua ini Bu Vista, Ya. bagian kompetensi mana ini yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya di sini yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan secara aktif. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Vista, Ya. indikator yang bagaimana yang ingin Ibu cari pada coaching ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Oke, baik, bagus sekali itu Bu Vita. Jadi setelah ini silakan Ibu Vita kita lanjutkan kegiatan coaching kita. Ya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih Bu Rindi. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Rista, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Devta. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Apakah Devta mengganggu waktu Bu Rita? Tidak Bu Devta, kebetulan saya lagi santai nih. Ada apa Bu Devta? Apa tujuan perbincangan kita kali ini? Apakah ada yang perlu kita musyawarahkan? Iya Bu, begini Bu, akhir-akhir ini di sekolah kita banyak kegiatan di mana akan diadakan lomba bola voli anak kan. Iya. Kemudian Devta sebagai penanggung jawabnya, yang menjadi masalahnya di mana Bapak olahraga Pak Chandra sedang mengikuti kegiatan CKP Bu. Iya. Kemudian jadi saya merasa bingung Bu. Begitu ya Bu Devta ya. Memang betul Bu Devta, akhir-akhir ini sekolah kita memang banyak melakukan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selama ini apa yang telah Bu Devta lakukan ketika Pak Chandra tidak bisa melatih anak-anak yang waktu jadwalnya berdempet dengan CGP-nya? Begini Bu, saya sudah mencoba untuk mengajak anak-anak untuk berlatih dan bermain. Tapi saya masih tidak bisa membantu Pak Chandra karena saya kurang ahli gitu, kurang mahir main volinya. Jadi seperti itu Bu. Baik, menurut Bu Devta, apa yang harus kita lakukan agar teknik permainan voli anak-anak kita ini berkembang ya Bu? Iya Bu, kalau menurut Devta kita mencari pengganti yang bisa membantu anak-anak
untuk berlatih, Bu. Iya, mudah sekali Bu Devta, kita harus mencarikan guru penggantinya ketika Pak Chandra berhalangan hadir. Nah, bagaimana cara kita mencarikan guru pengganti ini ya Bu Devta? Begini ya Bu Krista, saya dengar Pak Rizky di sekolah kita itu sangat mahir dan sering ikut lomba voli, Bu. Jadi saya akan mengajaknya rencananya. Oh, begitu ya Bu Devta. Ide yang sangat bagus sekali Bu. Bagaimana cara kita mengajak Pak Rizky untuk bisa bergabung untuk melatih anak-anak kita ini Bu? Rencana saya, Bu, saya akan mencoba untuk berbicara dengan Pak Rizky untuk membantu Pak Chandra ketika berhalangan hadir tersebut. Karena saya juga melihat Pak Rizky tersebut sangat senang, hobi juga ya Bu kalau olahraga itu, voli. Benar sekali Bu Devta, saya juga pernah melihat Pak Rizky ketika bermain voli bersama anak-anak. Anak-anak pun terlihat senang bermain dengan Pak Rizky ini. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya Bu Devta? Iya Bu, betul sekali. Saya sudah merasa lega, ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Awalnya juga saya bingung Bu, bagaimana anak-anak ini akan latihan, Pak Chandranya lagi sibuk. Namun dengan percakapan ini saya merasa menemukan solusi dari masalah saya ini. Alhamdulillah. Kapan Bu Devta akan menemui Pak Rizky? Insya Allah besok ketika jam istirahat Bu, saya akan berbicara dengan Pak Rizky. Baik Bu Devta, alhamdulillah kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang menyebabkan kekhawatiran Bu Devta tadi. Bu Devta harus tetap semangat, kemudian semoga anak-anak kita bisa menang dalam mengikuti perlombaan ini. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Saya akan berusaha bersama teman-teman bagaimana agar sekolah kita lebih maju dan anak-anak kita berprestasi dalam bola. Sama-sama Bu Devta. Iya. Amin. Iya, amin. Assalamualaikum Bu Vista. Waalaikumsalam Bu Lindi. Gue tadi sudah melakukan teknik coaching ya Ibu ya. Alhamdulillah sudah Bu. Jadi sebelum penutupan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal ini terkait coaching yang sudah Ibu Vista lakukan. Jadi yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang telah diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur peta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusinya Bu. Ya, baik Bu. Saya tadi sebagai observer sudah melihat juga proses coaching tadi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, ya Bu ya. Bu. Nah, di pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, semoga ke depannya ya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, demikian observasi kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan baik. Semoga bisa lanjut lagi ke depannya lebih baik lagi teknik coachingnya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.